Halo minasan, kembali lagi di channel Profesor Dunia, channel yang membahas berbagai hal seputar dunia anime. Apa jadinya jika orang yang kita benci, justru akan menjadi orang yang kita cintai? Oleh karena itu, kami ingin merekomendasikan 7 anime musuh jadi cinta terbaik untuk kalian. Baiklah, daripada penasaran mending langsung saja kita simak 7 daftar berikut ini. Big Order bercerita tentang seorang pemuda bernama Hoshimiya Eiji yang menjadi order atau pemilik kekuatan supranatural setelah keinginannya dikabulkan oleh si gadis misterius Daisy. Namun, ketika kekuatannya untuk mengendalikan apapun disalahgunakan, tanpa sengaja Eiji hampir saja menyebabkan kehancuran dunia. Anime ini memiliki jalan cerita yang sangat menarik, jadi pastikan kalian untuk menonton anime yang satu ini. God, Realize, Sousei no Himegimi. Suatu hari, kehidupan Cardia terusik karena tentara kerajaan berniat untuk menangkapnya, tapi, beruntung dia diselamatkan oleh seorang pemuda yang bernama Lupin Arsene. Arsene memiliki sifat yang baik hati, walaupun dirinya adalah seorang pencuri. Cardia kini mengikuti Arsene dan berniat untuk menjelajahi berbagai tempat untuk dapat bertemu dengan orang tuanya, sekaligus ingin mengetahui tujuan di balik tubuhnya yang memiliki racun. Toaru Hikuushi no Koyuta. 3 negara bersatu merencanakan sebuah ekspedisi besar-besaran untuk menemukan ujung langit yang disebutkan dalam legenda penciptaan dunia. Mereka pun mengirim sekelompok orang di atas Isla, sebuah pulau yang terapung di udara. Di antara orang-orang tersebut ada Kal-El Albus, mantan putra mahkota kerajaan Ballesteros yang diharuskan ikut serta dalam ekspedisi oleh pemerintah Republik Ballesteros saat ini sebagai cara untuk mengasingkannya. Namun, alasan Kal-El tidak sepenuhnya hanya karena terpaksa. Sambil berlatih menjadi pilot di sekolah Kadok, diam-diam dia menunggu kesempatan untuk membalas dendam kepada gadis pemimpin ekspedisi, Nina Viento, yang juga memimpin revolusi yang menggulingkan kerajaan Ballesteros beberapa tahun sebelumnya. Monosume. Anime ini memiliki cerita mirip dengan anime Tokyo Ghoul, tentang sebuah ras pemakan daging manusia yang menyerupai manusia yang disebut Flesh Eater, dan pemburu Flesh Eater adalah organisasi Kifuken. Tapi di anime ini ada romansnya, kisah cinta seorang pendekar pedang, putra dari pemimpin organisasi Kifuken yang tiba-tiba jatuh cinta pada pandangan pertama dengan seorang gadis cantik bernama Yuka. Namun hubungan mereka itu semakin rumit dikarenakan Yuka adalah seorang Flesh Eater. Mau tahu bagaimana kisahnya? Maka langsung saja tonton anime menarik yang satu ini. Kisuku Gakkou no Juliet berlatar di sebuah sekolah bernama Akademi Dahlia. Di sana berisi 2 murid dari 2 negara yang berlawanan, oleh sebab itu muncul 2 fraksi di antara para siswa. Kubu pertama yaitu Black Doggy House yang dipimpin oleh Romeo Inuzuka. Kubu kedua yaitu White Cats House yang dipimpin oleh Juliet Persia. Walaupun begitu ada sebuah rahasia yang hanya diketahui oleh Inuzuka dan Persia, mereka berdua ternyata saling mencintai, namun faktor tempat tinggal mereka, dan perbedaan keyakinan membuat mereka menyimpan perasaan, dengan cara sembunyi-sembunyi agar tak diketahui oleh orang lain. Higashi no Eden. Suatu hari, Saki Morimi, seorang gadis yang memutuskan untuk pergi ke Washington DC dalam rangka graduation trip. Namun, di sana ia terlibat masalah dengan polisi. Beruntung, Saki diselamatkan oleh Akira Takizawa. Ternyata, Akira adalah pria misterius yang kehilangan ingatan karena suatu hal. Akira baru menyadari
bahwa ia membawa uang senilai 8,2 miliar yen. Akira adalah pria yang misterius, namun Saki tetap bisa berteman dengannya. Kini, Saki tidak mengetahui bahwa ia telah terlibat dalam permainan yang begitu membahayakan bersama dengan Akira. Hataraku Mao Sama. Anime ini bercerita tentang Raja Iblis bernama Mao Sadao, yang terkenal akan kebengisannya yang tinggal selangkah lagi berhasil menaklukkan Ente Isla. Namun sayang, usahanya dalam menaklukkan Ente Isla harus gagal total, ketika umat manusia yang dipimpin oleh pahlawan Emilia melakukan perlawanan besar-besaran. Karena terdesak oleh serangan umat manusia, si Raja Iblis pun terpaksa melepas ranah kekuasaannya di Ente Isla, dan memutuskan untuk kabur ke dimensi lain bersama salah satu jenderal setianya, Asia Shiro. Malangnya, Mao Sama dan Asia malah terlempar ke bumi, di mana mereka berdua tidak dapat menggunakan kekuatannya secara penuh. Terima kasih sudah menonton, dan jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Profesor Dunia.